Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mahasiswa, mahasiswiku yang budiman. Jumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah manajemen operasi, kita akan membahas mengenai supply chain management atau dalam bahasa Indonesia diartikan manajemen rantai pasokan. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat dulu ya. Pada tahun 60-an gitu kan, itu era produksi massal. Jadi pada saat itu ada mobil Ford, ini mobil yang dari Eropa ya. Ini model T berwarna hitam dan jumlah outputnya itu per satuan waktu. Dan pada era saat itu yaitu kunci dari manajemen operasional yaitu produktivitas, efisiensi, utilitas, dan sistem produksi. Nah, era 90-an itu teknologi informasi mulai berkembang sehingga persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan konsumen tidak hanya mencari yang murah saja gitu, tapi juga berkualitas. Nah, terkadang murah dan kualitas saja tidak cukup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, misalkan prestis gitu kan, dan lain-lain. Nah, sehingga kunci yang tadi hanya sampai kepada produktivitas, efisiensi, kualitas itu pada era 60-an, di era 90-an muncul menjadi ada tambahan beberapa, yaitu keragaman, kecepatan respon, inovasi, dan fleksibilitas. Sehingga muncul konsep baru dalam manajemen operasional, yaitu supply chain management ya, manajemen rantai pasokan. Oke. Jadi untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat itu tidak hanya cukup dengan perbaikan internal saja. Jadi tidak bisa perusahaan menutup diri dari lingkungan eksternal ya. Nah, di situ peran supplier, kemudian perusahaan transportasi, serta distributor menjadi sangat penting. Nah, dengan adanya kesadaran akan produk yang murah, cepat, dan berkualitas, di tahun 90-an muncul konsep supply chain management. Kita bahas dulu apa itu supply chain ya, rantai pasokan. Jadi supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Jadi banyak sekarang yang bukan merger ibaratnya ya. Ibaratnya itu ya saling bekerjasama untuk kepuasan konsumen. Jadi untuk sampai ke konsumen tidak cukup mereka sendiri, tapi kerjasama dengan tadi yang saya sampaikan, perusahaan transportasi gitu ya, distributor, itu menjadi hal yang mutlak. Secara garis besar kayak gini ya siklusnya ya untuk supply chain ya, rantai supplier, manufaktur, distributor, retail, dan customer. Jadi antara pedagang besar dan pedagang kecil itu juga saling menyambung gitu. Ya ujungnya ya customer gitu kan. Awalnya supplier. Ya ini apa saja yang diakses oleh tadi ya, supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan pembeli ya atau customer. Itu 3 hal ya, yaitu produk,
kemudian informasi dan finance, keuangan. Ini tidak bisa dipisahkan, tiga hal ini, yaitu produk, informasi, dan keuangan. Nah, meskipun dengan segala keunggulannya, supply chain management atau pengelolaan rantai pasokan ini masih terdapat beberapa masalah. Di antaranya ya, ini saya 3 aja ya biar nggak kelamaan. Yang pertama, rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Nah, sekarang udah banyak ya pengecer, kemudian ada lagi sekarang istilah reseller gitu ya. Kemudian bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ditangani secara manual. Ya, kalau manual pasti akan lebih lama ya. Nah, sehingga salah satu solusi perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan peramalan permintaan menggunakan IT atau TI. Ya sama aja ya. Yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Teknologi informasi. Jadi peramalan permintaan ini sangat penting, sehingga ketika rantai pasokannya itu berjalan lancar ya, maka kebutuhan konsumen terpenuhi, sehingga penawarannya pun menjadi tidak terlalu banyak juga ya. Jadi harganya bisa seimbangkan ya, harga pasar itu. Oke, mungkin itu saja yang nggak lama ya untuk supply chain manajemen. Saya rasa sudah paham gitu untuk konsep dasarnya aja dulu gitu. Untuk penelitian banyak tentang supply chain management, tapi ya mungkin ada beberapa celah yang bisa kamu teliti, ya silahkan, mungkin bisa menjadi ide untuk skripsi nanti, terutama di bidang syariah ya. Jadi supply chain management kamu kaitkan dengan akuntansi syariah gitu kan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.